Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, salam pramuka. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dimas Aristiawan dari kelas 1B, program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung angkatan 2020. Di sini saya akan mereview materi tentang pramuka siaga. Baik, yang pertama yaitu pengertian pramuka siaga. Pramuka siaga adalah sebutan bagi pramuka yang berumur 7-10 tahun. Disebut pramuka siaga karena sesuai dengan kiasan masa perjuangan bangsa Indonesia, yaitu ketika rakyat Indonesia menyiapkan dirinya untuk mencapai kemerdekaan dengan berdirinya Budi Utomo pada tahun 1908 sebagai tonggak awal perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah. Satuan terkecil dalam pramuka siaga disebut barung. Barung ini terdiri dari 5-10 orang pramuka siaga yang dipimpin oleh pemimpin barung, dipilih oleh anggota barung tersebut. Masing-masing pemimpin barung ini nanti akan memilih seorang dari mereka yang akan menjadi pemimpin barung utama atau disebut dengan sulung. Sulung ini adalah pemimpin dari perindukan. Perindukan adalah kumpulan dari barung-barung. Kehidupan pramuka siaga masih berkisah di seputar keluarga yang ada ayah dan ibu. Keluarga merupakan pusat aktivitasnya. Atas dasar hal tersebut, pembinaan pramuka siaga dikiaskan sebagai keluarga bahagia, di mana ada ayah, ibu, paman, dan bibi. Wadah pembinaan pramuka siaga disebut dengan perindukan siaga, yang mengkiaskan bahwa anak seusia siaga masih menginduk pada ayah dan bundanya. Hal ini diperjelas dengan saat upacara pembukaan dan penutupan yang berbentuk lingkaran yang masih berpusat pada tengah lingkaran tersebut. Poin materi yang kedua yaitu tentang kode kehormatan dalam pramuka siaga. Kode kehormatan bagi pramuka siaga yaitu ada dua. Yang pertama disebut dengan Dwi Satya, yaitu janji pramuka siaga. Dan yang kedua disebut dengan Dwi Dharma, yaitu ketentuan moral dalam pramuka siaga. Dua kehormatan yang disebutkan tadi adalah standar moral bagi seorang pramuka siaga dalam bertingkah laku di masyarakat maupun di dalam keluarga. Adapun isinya yaitu sebagai berikut. Poin materi yang ketiga yaitu membahas tentang tingkatan dalam pramuka siaga. Dalam pramuka siaga, tingkatannya terbagi menjadi 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama yaitu pramuka siaga mula. Nah, arti dari mula dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti asal, awal, pokok asal, yang paling awal, yang dahulu sekali, waktu dalam artian tempat atau keadaan yang menjadi pangkal. Karenanya, kemudian Gerakan Pramuka Indonesia menjadikan kata ini sebagai nama tingkatan pertama dalam syarat-syarat kecakapan umum pramuka siaga. Hal ini mengandung filosofi bahwa saat pramuka siaga sebagai golongan pramuka yang paling kecil mencoba menyelesaikan syarat-syarat kecakapan umum pramuka siaga mula, diibaratkan sebagai awal atau pangkal dari proses pendidikan kepramukaan yang diharapkan menjadi dasar yang kuat bagi kehidupan peserta didik di kemudian hari. Untuk mencapai tingkat siaga mula, calon siaga harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Baik, tingkatan dalam pramuka siaga yang kedua yaitu tingkatan pramuka siaga bantu. Siaga bantu mengkiaskan tingkatan kecakapan siaga yang dapat membantu pekerjaan-pekerjaan tertentu. Untuk mencapai tingkat siaga bantu, seorang pramuka siaga mula harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut.
Baik, tingkatan yang ketiga atau yang terakhir dalam Pramuka Siaga adalah tingkatan Pramuka Siaga Tata. Siaga Tata mengkiaskan tingkat kecakapan siaga sudah diikut sertakan untuk menata karya kesiagaan. Pramuka Siaga yang telah menyelesaikan SKU Siaga Tata dapat mengikuti Pramuka Garuda untuk golongan Pramuka Siaga. Untuk mencapai tingkat Siaga Tata, seorang Pramuka Siaga Bantu harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Poin materi yang keempat yaitu membahas tentang kegiatan Pramuka Siaga. Kegiatan atau pertemuan yang dikhususkan bagi anggota Pramuka Siaga adalah Pesta Siaga. Pesta Siaga merupakan pertemuan Pramuka Siaga dalam bentuk perkemahan besar selama 1 hari tanpa menginap dengan berbagai kegiatan seperti permainan bersama, pameran siaga, pasar siaga, dharma wisata, pentas seni budaya, karnaval, dan lain-lain. Pesta Pramuka Siaga dapat dilaksanakan di tingkat koordinator desa, kuartir ranting, kuartir cabang, korwil, dan kuartir daerah. Poin materi yang kelima yaitu membahas tentang upacara pembukaan dan penutupan latihan perindukan siaga. Baik, kita akan bahas dulu tentang cara upacara pembukaan latihan perindukan siaga. Nah, pertama-tama yaitu pemeriksaan kebersihan dan kerapian para anggota siaga. Selanjutnya, memilih barung terbaik untuk memimpin upacara. Selanjutnya, barung terbaik menyiapkan perlengkapan upacara. Lalu, pemimpin upacara memanggil anggota perindukan untuk membuat lingkaran besar mengelilingi standar bendera. Lalu pembina upacara atau pembina siaga dijemput oleh pemimpin upacara dan mengambil tempat di tengah lingkaran menghadap standar bendera dan pintu upacara. Lalu para pembantu pembina siaga masuk ke dalam lingkaran upacara. Pemimpin upacara mengambil bendera untuk dikibarkan. Lalu pada waktu bendera sampai di pintu upacara, semua anggota perindukan memberi hormat hingga selesai. Pembina upacara atau pembina siaga membaca Pancasila dan ditirukan oleh semua anggota Pramuka Siaga yang ikut dalam acara. Lalu pemimpin upacara membaca Dwi Dharma diikuti oleh semua anggota perindukan. Selanjutnya pemimpin upacara kembali ke barungnya. Lalu pembina upacara atau pembina siaga mengumumkan hal-hal yang perlu diketahui oleh anggota perindukan. Selanjutnya atau yang terakhir yaitu pembina upacara atau pembina siaga mengucapkan doa diikuti oleh anggota perindukan. Sehabis itu upacara selesai. Nah, itu tadi untuk upacara pembukaan. Sekarang untuk upacara penutupan latihan perindukan siaga. Yang pertama-tama, barung terbaik menyiapkan perlengkapan upacara. Lalu, pemimpin upacara memanggil anggota perindukan untuk membentuk lingkaran besar mengelilingi standar bendera. Lalu, pembina upacara atau pembina siaga dijemput oleh pemimpin upacara dan mengambil tempat di tengah lingkaran menghadap bendera dan pintu upacara. Selanjutnya, para pembantu pembina siaga masuk di lingkaran upacara. Lalu, pemimpin upacara mengambil tempat di dekat bendera berhadapan dengan pembina siaga. Pembina upacara memberi hormat kepada sang merah putih, kemudian membawanya keluar tempat upacara dengan tidak balik kanan. Pada waktu sang merah putih dibawa keluar, semua anggota perindukan memberi hormat sampai di pintu upacara. Pemimpin upacara menggulung dan meletakkan bendera di tempat yang sudah ditentukan, kemudian kembali ke barungnya. Lalu, pengumuman dan pesan disampaikan oleh pembina siaga. Dan yang terakhir, pembina upacara atau pembina siaga mengucapkan doa
diikuti oleh seluruh anggota perindukan. Setelah itu barisan dibubarkan. Anggota perindukan meminta diri kepada para pembina dengan bersalam-salaman dan upacara selesai. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.